edukasi alam takambang jadi guru pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Misra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini saya akan mengulas ya penampilan dari mahasiswa pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi untuk ujian akhir semester itu saya memberikan ujian kepada mahasiswa itu dalam bentuk proyek ya. Jadi saya arahkan mahasiswa untuk membuat video pembelajaran ya, yaitu dengan ya melakukan proses belajar mengajar di lingkungan mereka saja, karena situasi pandemi ini perkuliahan itu dilaksanakan secara daring, sehingga mahasiswa itu melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, jadi karena ini keterampilan 8 keterampilan dasar mengajar ya, mahasiswa saya arahkan untuk menerapkannya pada proses belajar mengajar di rumah. Itu boleh mereka simulasikan peserta didiknya, itu boleh dari anggota keluarga, boleh tetangga, pokoknya, atau kalaupun tidak ada itu boleh juga dengan sendiri saja, namun nanti prosesnya itu direkayasa saja. Misalnya tanya jawabnya kan bisa direkayasa. Yang penting sekreatif mungkin lah mahasiswa membuatnya. Nah, jadi dalam tugas tersebut ya, sebagai pengganti ujian akhir semester itu, mereka di dalam video itu harus mempraktekkan sebagai seorang guru ya, mengajar di kelas, dan menerapkan minimal 3 dari 8 keterampilan dasar mengajar yang ada pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar tersebut. Jadi minimal 3. Saya rasa kalau dari 8 itu kan 3 tidak lebih dari separuh yang harus mereka praktekkan. Ini tujuannya juga supaya mahasiswa tidak terberatkan dengan kuota nanti ketika mengirimnya ke YouTube masing-masing. Karena saya arahkan juga proyek ini, setelah mereka membuat videonya, mereka juga harus membuat akun YouTube ya, akun email, dan nanti mereka akan upload hasil karya mereka itu atau yang berupa tugas itu ke YouTube-nya masing-masing. Nah, karena itu kan memerlukan kuota, jadi boleh mereka buat videonya seringkas mungkin. Yang penting 3 keterampilan dasar mengajar itu ada di dalam video tersebut. Baik, yang pertama ini mari sama-sama kita saksikan video dari Tasya Talumeo. Itu kalau saya lihat dia mengambil materi social distancing. Baik, mari sama-sama kita perhatikan dulu videonya sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Talumeo. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh beberapa keterampilan dalam mengajar. Yang pertama di dalamnya ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memberikan penjelasan, serta keterampilan bertanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman mengenai social distancing. Untuk itu, sebelumnya saya memohon kepada teman-teman sekalian agar saat saya memberikan pelajaran sebentar, teman-teman dapat memperhatikan dengan baik, dapat memperhatikan dengan baik dan mempelajari lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan social distancing. Mengenai social distancing itu isu-isu yang terjadi
dibarengi dengan pandemi virus corona. Social distancing itu berasal dari bahasa Inggris, jadi bila diartikan dalam bahasa Indonesia itu sosial itu sosial, di mana lingkungan orang banyak, dan distancing itu jadi jarak sosial. Dalam konteks ini social distancing diharuskan orang-orang atau kita sebagai masyarakat untuk mengambil jarak, misalnya dalam kerumunan, dalam kegiatan sosial di masyarakat tidak boleh ada kerumunan. Sejauh yang saya jelaskan tadi, adakah yang belum jelas? Apakah teman-teman yang memberikan pertanyaan? Ada yang belum merasa jelas? Saya rasa tidak jelas. Baiklah, saat ini karena tadi saya telah menjelaskan sedikit materinya, saat ini saya akan bertanya kepada teman-teman mengenai materi tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai social distancing ini? Adakah yang mau menjawab? Atau mau saya tunjuk? Tigo, Atin. Saya tunjukkan kepada Tigo. Menurut saya social distancing itu sangat diperlukan untuk saat ini karena untuk memutuskan penyebaran virus-virus yang terjadi pada saat ini. Ya, terima kasih atas jawaban dari Tigo. Jadi intinya social distancing itu adalah sebuah cara yang dilakukan pemerintah untuk memutus sekian jauh materi kita pada siang hari ini. Kiranya teman-teman semua bisa mengerti dan memahami lagi materi yang kita pelajari tadi dan pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Nah, itulah tadi video dari Tasya Kalumeo. Nah, jadi Tasya ini menampilkan 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan dasar menjelaskan. Dan yang ketiga itu keterampilan dasar bertanya. Yang sedikit harus dikoreksi lagi adalah dia memposisikan peserta didiknya itu sebagai teman. Nah, sebenarnya seharusnya Tasya memposisikan teman-temannya itu sebagai peserta didik. Jadi panggilannya bukan teman-teman lagi, tapi anak-anak Ananda begitu ya. Nah, jadi karena itu adalah simulasi proses belajar mengajar di kelas, ya memang senyata mungkin kita harus mensimulasikannya seperti itu. Mulai dari panggilannya, ya kita gurunya dan mereka peserta didiknya adalah siswa. Jadi bukan teman-teman lagi. Itu yang pertama dari kegiatan membuka. Terus yang kedua, Tasya tadi memohon untuk memperhatikan. Nah, itu tidak perlu. Nah, jadi kata-kata memohon kalau di dalam BBM itu tidak, tapi kita cuman mengarahkan. Nah, terus setelah itu Tasya hanya langsung ke materi. Tasya menjelaskan tentang apa itu social distancing. Nah, yang seperti ini ya. Memperhatikan dengan baik dan mempelajari lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan social distancing tersebut. Mengenai social distancing itu isu-isu yang terjadi belakangan ini karena dibarengi dengan pandemi virus corona. Social distancing itu berasal dari bahasa Inggris, jadi bila diartikan dalam bahasa Indonesia itu. Nah, jadi seharusnya Tasya seperti di video tersebut tidak langsung ke materi. Tasya dalam kegiatan membuka pelajaran itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya melihat kondisi lingkungan kelas, apakah sudah bersih, mengatur posisi tempat duduk. Misalnya ada yang biasanya ribut, dia duduk satu bangku, ya kita boleh pisahkan. Atau yang biasanya diam-diam dia duduk di belakang, ya kita boleh itu untuk mengarahkannya untuk pindah ke bangku bagian depan supaya nanti situasi kelasnya kondusif begitu, bukan yang meribut yang di belakang gitu kan. Nah, terus yang bisa dilakukan juga dalam kegiatan membuka pelajaran itu,
Tasya sebenarnya bisa mereview pembelajaran sebelumnya. Kalau materi kali ini adalah tentang social distancing, mungkin Tasya bisa menjelaskan materi sebelumnya, misalnya tentang apa itu COVID-19. Nah, siapa kemarin yang bisa menjelaskan apa itu COVID-19 yang sudah kita bahas pada minggu kemarin? Nah, itu boleh dilakukan di awal, itu untuk brainstorming ya, untuk menguatkan lagi ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak variasi yang bisa dilakukan dalam kegiatan membuka pelajaran tersebut, tapi juga memang harus disesuaikan dengan waktu ya. Misalnya waktu dalam RPP itu 10 menit atau berapa menit yang disediakan atau dilokasikan untuk pembuka pelajaran. Nah, itu diusahakan disesuaikan dengan itu, karena itulah fungsi RPP gitu ya. Kemudian yang juga tidak dilakukan oleh Tasya adalah harusnya sebelum belajar itu berdoa. Itu yang standar sekali, yang dilupakan oleh Tasya. Berdoa sebelum memulai kelas, nanti minta salah seorang dari siswa yang memimpin doa. Yang kedua, yang kedua adalah mengabsensi ya. Nah, jadi kita sebagai guru tentu di awal itu dalam membuka kita absen dulu siapa yang sudah hadir, sehingga nanti ketahuan siapa yang tidak hadir, siapa yang kemudian datang terlambat. Nah, itu penting, karena kalau bagi sebagian siswa itu absen itu juga bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk datang lebih cepat, dan bagi kita itu berguna untuk mengevaluasi mahasiswa juga. Dan bagi kita itu berguna untuk mengevaluasi siswa. Oke, itu dalam kegiatan membuka. Kemudian dalam kegiatan menutup pembelajaran tadi kita lihat Tasya langsung aja. Demikianlah materi kita kali ini. Kemudian ditutup langsung dengan salam. Nah, harusnya tidak begitu. Tasya bisa melakukan banyak pilihan ya dalam menutup itu. Misalnya mengambil kesimpulan dari materi yang sudah dibahas pada waktu itu. Jadi mengambil kesimpulan dari bersama siswa. Bisa juga dalam bentuk tugas gitu ya, homework, kerjaan rumah, itu boleh saja. Misalnya untuk dikumpul minggu depan, boleh. Namun jangan kebanyakan juga. Ingat juga kan siswa sudah menghabiskan waktunya sekian jam di sekolah. Jangan sampai nanti pas di rumah mereka diberatkan juga dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Apalagi kan mata pelajaran itu tidak cuma satu. Nah, kemudian juga bisa dengan kuis. Misalnya siapa yang bisa menjawab ini, menjelaskan ini, boleh keluar duluan. Nah, itu kan bisa juga untuk memotivasi siswa. Terus yang kedua, keterampilan menjelaskan. Cara penjelasan Tasya itu masih dalam bahasa buku yang terkesan formal. Tasya sebenarnya bisa memberikan contoh-contoh yang relevan di lingkungan sekitar gitu ya. Dicontohkan ke lingkungan temannya. Nah, seperti si Andi ini yang bermain motor, yang kumpul-kumpul tengah malam dengan teman-temannya. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini harus dikurangi, harus jaga jarak, tidak boleh lagi berkumpul-kumpul, berjabat tangan sembarangan gitu ya. Itu boleh dicontohkan. Apalagi kemudian Tasya bisa sebenarnya memberikan penjelasan itu tidak hanya secara dalam metode ceramah seperti itu ya. Misalnya dengan contoh benda, dengan contoh dengan melalui video gitu, boleh saja kan. Coba teman-teman buka link ini, link YouTube ini, atau coba lihat konten Instagram ini. Kasih waktu mereka untuk melihat, atau TikTok, terserah lah. TikTok, coba ini video yang ini, perhatikan, cari video-video edukasi gitu ya, atau yang relevan dengan materi.
Nah, bagaimana menurut teman-teman dari video TikTok tersebut? Dari video YouTube tersebut? Berkaitan dengan social distancing. Nah, jadi begitu ya Tasya, coba lakukan dalam menjelaskan itu, coba lakukan berbagai hal variasinya begitu ya dalam menjelaskan. Jadi jangan cuma satu arah. Nah, sebenarnya banyak itu ya. Tasya tidak hanya boleh di depan menjelaskannya, boleh berpindah-pindah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, keterampilan bertanya. Sebenarnya dalam keterampilan bertanya tadi Tasya sudah cukup bagus ya. Tasya sudah melakukan pancingan siapa yang mau bertanya dari materi ini, kemudian mereka jawab tidak ada Bu. Nah, kemudian di video lanjutannya Tasya jawab, baiklah saya yang bertanya kepada peserta didik. Nah, itu bagus. Kalau mereka tidak ada yang bertanya, kita yang bertanya ya. Jadi sebenarnya bisa aja ketika mereka tidak bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana kalau enci, kalau ini kan enci yang bertanya. Kadang karena mereka takut gurunya yang bertanya, mereka jadi termotivasi juga untuk bertanya. Nah, kalaupun tidak ada, kita yang bertanya ya, kita yang bertanya, dan kita bisa tunjuk itu yang diam-diam, yang main HP, yang sedang tidak serius. Nah, itu bisa supaya memfokuskan kembali pikiran mereka ke proses pembelajaran. Nah, saya rasa itu untuk Tasya ya. Kalau ada yang ingin bertanya, yang perlu didiskusikan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi saya melalui media sosial yang sudah saya tulis di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru.